Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa bulan Ramadan dalam satu fase. Tetapi kewajiban puasa bulan Ramadan telah melewati 3 tahapan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Uhila siyamu salasata ahwal." Kewajiban puasa telah dirubah dalam 3 kondisi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad bahwasanya kewajiban berpuasa melewati 3 tingkatan. Yang pertama adalah kewajiban berpuasa dengan pilihan. Yang kedua adalah kewajiban yang harus dilakukan tanpa pilihan. Tetapi orang yang berpuasa jika dia tertidur sebelum dia makan, maka dia tidak boleh lagi untuk makan ataupun minum sampai malam yang akan datang. Kemudian kewajiban tersebut dihapus dengan tahapan yang ketiga, yang merupakan syariat yang berlaku sampai datangnya hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membolehkan laki-laki untuk mengumpuli istrinya di malam hari bulan Ramadan setelah sebelumnya diharamkan? Apakah kisah di balik syariat tersebut? Allah taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmu siyama ilal layl. Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya pada awal datangnya Islam, syariat yang berlaku adalah jika telah datang waktu berbuka, maka orang yang berpuasa dibolehkan untuk makan dan minum, serta berhubungan dengan istrinya sampai dia melaksanakan salat Isya atau tidur sebelumnya. Jika dia telah melaksanakan sholat isya atau tidur sebelumnya, maka dia tidak boleh lagi untuk makan dan minum serta berhubungan dengan istrinya sampai malam selanjutnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian pernah mengumpuli istrinya setelah dia melaksanakan sholat isya. Setelah dia mandi, dia pun menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku meminta ampun kepada Allah dan kepadamu dari diriku yang salah ini. Aku pulang menemui istriku setelah sholat isya, kemudian aku mendapati aroma wangi. Maka aku pun tergoda dan aku menggauli istriku." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ma kunta jadiran bidzalika ya Umar." Engkau tidak pantas melakukan hal tersebut, wahai Umar. Tetapi kemudian setelah itu ada beberapa orang yang juga mengakui hal yang sama seperti Umar. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya berkenaan dengan peristiwa tersebut. Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Al-Bara' berkata, ketika turun kewajiban puasa Ramadan, orang-orang pun tidak mendekati istri mereka di bulan Ramadan sepenuhnya. Tetapi ada orang-orang yang tidak bisa menahan diri mereka. Maka Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya, "Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum." Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Bagian ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang sahabat dari kalangan Ansor yang bernama Qais bin Sirmah, di mana dia saat itu berpuasa. Ketika datang saat untuk berbuka, dia pun mendatangi istrinya dan berkata kepadanya, "Apakah ada makanan?" Istrinya menjawab, "Tidak, tetapi pergilah dan aku akan mencarikan makanan untukmu." Pada hari tersebut dia telah bekerja keras, maka dia pun kelelahan dan akhirnya ketiduran.
Ketika istrinya datang, istrinya melihatnya telah tertidur. Maka istrinya tersebut berkata kepadanya, "Alangkah meruginya kamu." Hal tersebut karena dia sudah tidak boleh lagi untuk makan sampai datangnya waktu berbuka di hari setelahnya. Akhirnya ketika datang siang hari, dia pun jatuh pingsan. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Allah SWT kemudian menurunkan ayat tersebut. Terbitnya fajar disebutkan oleh Allah SWT sebagai nampaknya benang, karena awal kemunculan fajar akan terlihat seperti benang putih. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa ketika Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad." Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Tetapi Allah SWT belum menurunkan firman-Nya, "Minal fajr," yaitu fajar. Maka ada orang-orang yang jika mereka ingin berpuasa, mereka akan mengikatkan benang putih dan benang hitam di kakinya. Mereka pun akan terus makan sampai terlihat perbedaan antara kedua benang tersebut. Maka Allah SWT kemudian menurunkan kelengkapan ayat itu. Maka setelah itu orang-orang pun tahu bahwa yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah malam dan siang. Adi bin Hatim menyebutkan bahwa ketika turun ayat tersebut, dia mengambil 2 tali yang berwarna hitam dan putih. Dia pun meletakkan kedua tali tersebut di bawah bantalnya, dan di malam hari dia mengamati tali itu. Tetapi dia tidak dapat membedakan antara keduanya. Pagi harinya dia pun mendatangi Rasulullah SAW dan menyebutkan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahar." Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hitamnya malam dan putihnya siang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.